kenapa sering terjadi pencabulan, itu tidak mengindahkan syariat Islam. Dalam syariat Islam dianjurkan laki-laki perempuan dipisah, tapi ternyata laki-laki perempuan dicampur. Bahkan guru laki-laki bisa mudah masuk ke komplek perempuan. Dan yang namanya laki-laki normal itu siapapun orangnya, mau ustadzkah, mau dosenkah, mau petanikah, itu kalau yang namanya laki-laki normal itu punya hawa nafsu. Dan itu harus dikendalikan. Salah satunya bagaimana? Salah satunya usahakan kalau misalnya pengurus mau sambang ke sana harus ada yang nemani. Harus ada yang nemani. Tidak boleh laki-laki sendiri. Harus ada yang nemani, istrinya misalnya. Itu aman. Atau lebih baik lagi perempuan yang ngurus perempuan, laki-laki yang ngurus laki-laki. Dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kiai malah menjadi pakar makan tanaman. Orang tuanya menitipkan anaknya ke pesantren agar menjadi orang baik, malah dirusak oleh pesantren. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya adab-adab dalam pergaulan itu perlu ditanamkan. Bagaimana adab untuk menundukkan pandangan, batas antara laki-laki dan perempuan. Pengurus ustadz laki-laki sebaiknya tidak masuk ke komplek perempuan, demikian pula anak perempuan tidak masuk ke komplek laki-laki. Itu penting untuk memperhatikan hal tersebut, karena kendornya dalam menjalankan aturan syariat, sehingga kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun harus diakui ya, bahwa hal yang semacam itu tetap harus diperbaiki, tidak boleh dijadikan sebagai satu pembenaran. Dan kita juga tidak perlu menyalahkan, oh pasti dari ormas A, pasti dari ormas B. Hal yang semacam ini bisa terjadi pada siapapun. Jadi hal yang semacam ini bisa terjadi pada siapapun, bukan hanya ormas A atau ormas B. Karena biasanya di sosial media ketika ada berita begini, orang-orang langsung nebak, oh pasti ormas A. Hendaknya kita tidak perlu saling tuduh, tetapi di sini sebagai bagian dari evaluasi sistem pesantren agar ramah terhadap anak, tapi juga ada batas-batas yang perlu diperhatikan antara guru dengan murid atau guru dengan anak. Yang kedua juga hendaknya pesantren menanamkan doktrin yang benar tentang kedudukan guru ngaji. Kadang-kadang terjadi pencabulan karena doktrinnya tidak benar tentang guru ngaji. Guru ngaji itu berkah, tangannya berkah, lalu diisi-isi biar berkah. Lah ini malah ya modus ini. Jadi tanamkan keyakinan yang benar, bukan tanamkan keyakinan yang keliru. Karena semua manusia itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, berpotensi berbuat salah. Maka semua potensi yang memungkinkan berbuat salah itu perlu disumbat, atau namanya saddud dzari'ah. Andai semua sudah disumbat kemudian masih terjadi, yaitu khilaf, harus bertaubat. Dan semua manusia berpotensi khilaf. Tapi kalau kita usahakan untuk tidak khilaf, kalau ternyata terjatuh khilaf, maka wajib taubat. Kalau melanggar hukum, maka juga harus mempertanggungjawabkan secara hukum.